Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Atau langsung tanya jawab. Silakan. Iya, maksudnya sudah lewat waktu. Kalau masih dalam waktu enggak apa-apa. Kalau sudah lewat waktu dengan sengaja ditunda-tunda, kemudian hak-hak sholat. Hak-hak sholat itu banyak. Misalnya suci badannya, suci menurut syariat, suci bajunya. Kemudian termasuk hak sholat itu benar hukum-hukumnya, hukum bacaannya benar, misalnya tidak sembarangan. Ada yang bagaimana? Ya tertib semuanya lah, disesuaikan dengan hukum yang ada. Itu merupakan hak sholat. Dan juga merupakan hak sholat secara batiniah itu adalah batiniahnya. Jadi katanya Imam ini dalam satu kitab beliau rahimahullah, sholat itu tidak hanya mempunyai hukum lahir, tetapi dia juga mempunyai hukum batin. Yang mana hukum lahirnya kalau tidak diperhatikan sholat menjadi batal, hukum batinnya juga demikian. Kalau tidak diperhatikan sholatnya jadi batal. Nah itu, jadi hukum batinnya walhasil saya tidak bisa merinci karena memang ya secara ininya ya, secara globalnya adalah khusyuk yang sebenar-benarnya, yaitu memahami ucapannya, kemudian meresapi, kemudian membayangkan keagungan Allah sehingga takut, membayangkan azabnya sehingga takut, kemudian membayangkan maghfirahnya sehingga ada rada bahagia sedikit. Jadi diperhatikan antara khauf dan raja, diperhatikan antara keadaan kita waktu sholat itu diusahakan untuk dipertahankan dalam keadaan antara takut dan mengharap, antara takut dan mengharap gitu. Nah kalau itu terpadu barangkali dan tidak tidak memikirkan hal-hal lain di luar sholat, hanya memikirkan hal-hal yang berkenaan dengan sholat itu saja, memperhatikan betul apa isinya, kemudian sifat tadi dijaga, itu barangkali hak yang globalnya itu barangkali. Tapi barangkali kalau sudah irfan mungkin dia juga melihat hal-hal lain yang saya ini nggak tahu itu apa. Enggak, kalau tingkatan kita itu tadi haknya barangkali secara batiniahnya itu. Jadi khusyuk yang sesuai dengan, sebab ada khusyuk yang definisinya itu jelimet, artinya definisi sendiri, pokoknya nggak tahu apa-apa, atau misalnya ya semacam itulah, nggak tahu kasarnya seperti itu. Ada pertanyaan mengatakan bahwa pernah mendengar akan makalah atau satu perkataan ya, barangkali kata-kata mutiara atau apalah ya, yang mengatakan hasanatul abrar sayyatul muqarrabin, kebaikan perbuatan orang-orang abrar itu jelek sebenarnya bagi orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang didekatkan, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, saya tidak bisa menjawab apakah itu perkataan benar atau tidak. Cuman di sini Allamah itu mensifati orang-orang abror ini dengan beberapa sifat selain sifat-sifat yang ada, dan juga menukilkan ayat-ayat. Di antaranya ayat-ayat yang dinukilkan sebagai sifat orang-orang abror ini yaitu surat Al-Waqi'ah ayat 12 yang mengatakan was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Ya. Jadi orang-orang yang orang-orang yang berlomba-lomba untuk dekat dan ulaikal muqarrabin. Jadi kalau ditanya apakah ahlul bait itu, kebaikan ahlul bait masih di bawah dibanding orang-orang muqarrabin, nah jawabannya abror yang ini, yang ahlul bait ini juga adalah muqarrabin. Sampai Allamah mengatakan ini ya, kalau saya tidak salah baca ini, walau adam talbahas an halihim fima tu'tihil ayat lawajadta ajaba. Jadi kalau kalian membahas orang-orang abror ini sesuai dengan yang
firmankan Allah dalam ayat-ayatnya, kok akan tercengang melihat sifat-sifat mereka dan keadaan mereka yang begitu agung. Ya, di antaranya itu tadi as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Itu fi jannatin na'im. Ya, ada semacam pertanyaan dimulai dengan ya satu kisah, bukan kisah, ini sejarah ya, yang ada di Nahjul Balaghah. Ada sahabat Imam Ali yang bernama Hammam yang berkata, ya Imam Ali, sifatilah seorang mutakin itu kepadaku. Kalau saya tidak ingat, malah dia mengatakan sifatilah kepadaku sampai seakan-akan aku ini melihat mereka. Kata Imam Ali, jangan kau tanyakan yang terlalu rinci. Cukup kau ketahui bahwa al-muttaqin itu begini. Dijelasin sedikit. Kurang ya Imam Ali, kurang ya Amirul Mukminin. Tambah lagi, jangan. Tambah lagi, jangan. Enggak, sungguh tambah lagi. Tambah. Imam Ali belum selesai itu menjelaskan, orang itu jatuh, mati. Jadi sifat muttaqin belum selesai, dia sudah tidak kuat membendung. Sebab barangkali orang ini memang sudah lumayan hebat ini orang ya. Kalau saya biar diceritai kayak apa mungkin ketawa-ketawa aja memper. Tapi orang ini yang memang sudah diambang pintu ya, mungkin ya masih beberapa jengkal lagi ke orang-orang yang tergolong abror katakan ya. Wah, orang ini melihat betul itu, tidak kuat. Kemudian pertanyaan itu mukadimahnya tadi ya. Pertanyaannya apakah ya alamat Tabatawi menyinggung? Nah, di sini kebetulan tidak menyinggung itu yang ada di Nahjul Balaghah itu. Memang beliau sendiri membatasi di sini ya, tidak disebut semuanya. Maka itu beliau sendiri mengatakan kalau kalian meneruskan pembahasan ini dengan apa-apa yang digambarkan dalam ayat, kalian akan melihat suatu keadaan mereka ini betul-betul ajib, mencengangkan. Barangkali ada yang lain. Pertanyaan berikutnya mengenai bagaimana sifat argumentasi akal mengenai tauhid, artinya keesaan Allah. Ini sebenarnya diawali dengan bincang-bincang sebelum ini, kira-kira entah beberapa minggu atau bulan. Yang waktu itu karena keadaannya memang mendesak, saya memberikan jawaban yang jawaban tol ketika ditanya oleh penanya hari ini. Waktu itu menanyakan bagaimana membuktikan dengan akal keesaan Allah. Terus saya katakan bahwa Tuhan itu tidak terbatas, ya kan? Oleh karena tidak terbatas maka tidak mungkin ada dua. Sebab kalau ada dua, maka ketika kita bilang dua, yang A bukan yang B, yang B bukan yang A, itu sudah menandakan adanya batasan pada masing-masing Tuhan yang diumpamakan tadi. Oleh karena itu, karena Tuhan tidak terbatas maka hanya satu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah pernyataan Tuhan tidak terbatas ini merupakan dogmatis? Jawabannya yang jelas tidak ya. Dia juga merupakan kesimpulan akal dari argumentasi yang lain. Misalnya Tuhan itu merupakan sebab daripada keberadaan, seluruh keberadaan, ya kan? Merupakan sebab dari seluruh keberadaan. Kalau Tuhan, karena Tuhan sebagai sebab dari seluruh keberadaan, maka Tuhan jelas tidak terbatas. Kenapa? Karena setiap yang terbatas pasti ada batasannya. Dan setiap yang ada batasannya pasti ada pembatasnya. Pembatas ini harus eksis sehingga menimbulkan batasan. Nah, sementara Tuhan merupakan keberadaan yang pertama kali. Tuhan ada, belum ada yang namanya apa saja termasuk batasan tadi. Jadi karena Tuhan pencipta daripada seluruh keberadaan, maka ketika ini pinjem ya, tidak ada ketika waktu itu, karena ketika ini menandakan waktu, yakni ketika dalam majazi. Ketika Allah ada, itu yang lain belum ada, maka tidak mungkin yang lain dapat membatasi Allah. Nah, itu satu dalil. Jadi ada lagi dalil-dalil yang lain yang kira-kira sudah sebagiannya kita bahas dalam pengajian kita yang
sudah agak lama ini. Itu sudah itu yang tidak perlu mukadimah filsafat macam-macam, itu filsafat, cuman filsafat praktek. Jadi kita sudah punya pisau, tinggal potong gitu aja. Kalau kita motong ikan, potong gitu. Pisaunya belum dibahas kita. Jadi akar-akar sehingga sampai kepada kesimpulan itu dalil apa yang dipakai ini dan sebagainya. Cuman disederhanakan dengan bahasa yang sangat sederhana. Ada pertanyaan berikut. Ini sebab perlu saya ulang karena tidak masuk. Walaupun dibagi-bagi gitu terlalu waktunya. Ya, pertanyaan berikut menanyakan bahwa apakah tajassumil a'mal yang dimaksud di sini adalah dalam bentuk rohani, dan artinya non materi begitu ya? Iya jelas dong, non materi yang jelas. Ya, cuman istilahnya memakai tajassumil a'mal. Namun nanti di akhirat katanya betul-betul tajassum, betul-betul dia berbentuk, dan itu yang akan dilihat. Ila rabbiha nadhirah, yakni ila ni'ami atau ila ni'mati rabbiha nadhirah, kepada nikmat-nikmat Tuhannya melihat. Umpamanya, ini umpamanya dengan bahasa saya ini ya, dengan bahasa saya yang tidak bersanad. Misalnya kita didatangi sekelompok umpama kita anggap saja di surga deh. Didatangi apa? Didatangi bidadari. Wah, ini apa ya Tuhan? Ini dulu yang kau misalnya memberikan baju pada lebaran kepada yatim piatu, ini jadinya misalnya seperti itu. Kita dikasih rumah megah. Duh, apa ini ya Allah, kok tidak layak saya misalnya masuk. Nah, kamu layak, ini dulu yang kamu misalnya bangun masjid dan kamu ikhlas, waktu itu diterima amalnya, ini jadinya. Seperti itu, terjassum betul-betul. Wallahu a'lam. Itu bahasa sederhananya barangkali seperti itu. Iya, betul. Kalau sudah di surga enggak yang khair, tak dong. Yang sebelum masuk surga sudah dimakan sama khair. Misalnya kalau kita punya katakanlah 100 kebaikan, kemudian ada 10 kejelekan, tapi kadarnya sama ya. 10 kalau kelas berat, 100 kelas ringan kalah. Iya, dosa-dosa besar yang ini kebaikannya sedekah 10 rupiah. Ya, modalnya habis. Ya, kelasnya sama. Ini kelas bantam sama bantam ini ya umpamanya. Terus kita punya kebaikan 10. 100 kemudian punya kejelekan 10. Dimakan sama yang 100 misalnya gitu. Ini pertanyaannya adalah ya. Jadi kalau memang di dunia ini sudah ada makan-memakan istilahnya, lalu bagaimana di akhirat kan ada mizan. Jadi kira-kira sudah sudah kemakan habis, ya di akhirat nggak ada dong, tinggal masuk surganya gitu. Lah yang saya katakan tadi sebelum masuk surga ya di akhirat yang ada istilahnya ya barangkali itu. Cuman begini ya, pengaruh dosa itu saya yakin bisa dihilangkan kalau kita banyak amal baik. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan pengaruhnya ya. Cuman barangkali dosanya itu barangkali tetap diadakan, cuman nanti di akhirat ditampakkan begitu, kemudian dihapus dengan amal-amal solehnya, misalnya seperti itu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, seingat saya pernah membaca atau mendengar saya hadis, katanya Rasulullah, kalau kamu berbuat kesalahan maka tutupilah dengan amal-amal baik. Jadi perbanyak amal baiknya gitu kurang lebih. Jadi di dunia insya Allah pengaruhnya kalau kita memang misalnya orang yang bertaubat itu malah dosanya itu menjadi pahala. Jadi dosanya itu berubah dia, jadi tidak dihapus malah. Jadi dosanya itu dia berubah, jadi yang tadinya besi karat jadi langsung jadi emas. Dosanya itu berubah secara lahiriah ya, wallahu a'lam, di ayat itu begitu. Jadi berubah amal itu kalau sudah bertaubat. Nah, yang kebawa mati di akhirat nanti itu yang tidak sempat ditaubati itu barangkali ya. Nah, itu yang nanti di mizan barangkali ya. Oh iya, kalau kebaikannya banyak dan seperti tadilah satu kelas. Tapi harus diingat ya, harus diingat bahwa kebaikan yang kita lakukan belum tentu diterima. Tapi kejahatan yang kita lakukan sudah pasti itu kejahatan. Sebab kejahatan nggak perlu ikhlas. Iya kan?
Kejahatan biar ria, biar ndak ria, itu kejahatan. Tapi kebaikan syarat-syaratnya cukup banyak. Ikhlas enggaknya, ya kan? Barangkali ya begitu. Jadi walhasil jangan terus merasa aman dengan sholat kita sehari-hari, dengan puasa sunnah yang kita lakukan setiap hari katakanlah. Terus kemudian jangan merasa aman. Saya minta perhatian majelis sedikit saja. Misalnya jangan terus kita merasa aman dengan misalnya sholat malam yang kita lakukan setiap hari, puasa sunnah yang kita lakukan setiap hari, masjid yang kita bangun, kemudian ini untuk Pak Yamin, ini buku-buku yang diterbitin. Nah, misalnya barangkali jangan merasa aman, tapi jangan pesimis. Jadi kita terus merasa, sampai Imam Khomeini anjurannya mengatakan lupakan kebaikanmu dan kenanglah dosa-dosamu. Barangkali ada yang ditanya, nggak boleh. Ada pertanyaan berikut yang menanyakan, tadi katanya dikatakan oleh saya mengenai pada mulanya bahwa manusia itu rata-rata mempunyai sifat ragu. Kemudian kenapa mempunyai sifat ragu, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, sebagian orang ragu terhadap filsafat. Mengapa sebagian orang ragu terhadap filsafat ini? Jawaban untuk yang pertama, kenapa manusia itu mempunyai sifat ragu, saya tidak dapat menjawab secara sangat rinci, namun akan memberikan dua gambaran. Pertama, manusia ini, jadi fitrah manusia yang salim, yang sehat, itu biasanya tidak gampang untuk ikut-ikutan. Itu merupakan fitrah manusia, tidak mau sembarang ikut. Namun kebudayaan kita atau sebagian kita selama ini memaksa anak-anak kita waktu kita dulu masih kecil juga untuk mengimani satu ajaran, misalnya Islam ini. Tuhan, walhasil kita nggak tahu apa sebabnya, kenapa kok Tuhan satu, pokoknya suruh iman. Kalau tanya dimarah. Dari fitrah pertama tadi, itu sebenarnya sifat ragu ini wajar. Artinya sifat ragu ini sebenarnya bukan suatu yang jelek. Sifat ragu ini sebenarnya merupakan efek dari sesuatu. Apa itu efek dari apa? Efek dari keingintahuan manusia. Itu fitrah. Jadi perasaan ingin tahu itu merupakan fitrah manusia. Ini nggak bisa dibendung. Nah, keingintahuan terhadap sesuatu, ketika dia belum mendapatkan jawabannya, itu dia ragu. Sekalipun sesuatu itu dipaksakan untuk dia imani. Cuman karena dipaksa sejak kecil dan lingkungannya sampai jadi sarjana sekalipun dipaksa untuk mengimani yang mestinya dia pertanyakan sebelumnya, itu akhirnya jadi tenang dia. Padahal tenang, namun tenang yang menghanyutkan ini. Dia bukan tenang yang nafsul mutmainnah, itu bukan. Jadi tenang yang dipaksa untuk tenang. Karena sejak TK sampai lulus sarjana agama, ya kan, itu harus dipaksa seperti itu. Misalnya ini salah satu contoh ini ya. Kita nggak boleh memikir Tuhan, pikirkanlah makhluk Tuhan. Padahal ini sangat agak, kalau katanya orang jamaah, raksyi. Lantaran kalau kamu sholat mikir apa lantas? Mikir makhluk Tuhan. Wow, waktu takbir Allahu Akbar memikirkan bakteri-bakteri yang tadi kebetulan diselidiki di laboratorium. Iya, karena ya, sambil membayangkan bakteri-bakteri tadi, kemudian dari situ membayangkan keagungan Tuhan. Nah, kalau membayangin keagungan Tuhan mesti nggak boleh, sebab keagungan Tuhan itu adalah sifat Tuhan. Misalnya, pokoknya bayangin makhluknya aja, ya akhirnya bisa nyembah kepada makhluknya. Nah, itu merupakan dogma itu. Sampai sekarang, sampai sarjana juga begitu. Begitu tanya, kenapa kok tuh? Jangan tanya. Nah, kalau orang tidak pernah sekolah sih tidak apa-apa, sarjana misalnya. Atau rukun iman yang keenam, iman takdir baik dari Tuhan. Loh, katanya kamu tiap hari mensucikan, iya, subhanallah, subhanallah. Tapi masa yang suci melahirkan suatu keburukan?
menciptakan satu keburukan. Ini sudah digariskan Allah ya akhi. Ada siang, ada malam katanya. Ada baik, ada buruk. Dan yang buruk yang bikin siapa? Misalnya Tuhan. Atau misalnya manusia ini dalam kandungan ibunya itu sudah menggenggam nasibnya. Nah itu kan ya. Ada kadang-kadang di sandiwara Islam itu digambarkan betul itu, bahwa ini sudah suratan takdir. Di masyarakat juga begitu, ini suratan takdir, suratan takdir, suratan takdir. Nah ini tidak boleh digugat lantaran ini merupakan satu keimanan. Dipaksain begitu, akhirnya apa? Ketenangannya itu ketenangan yang katakanlah dibuat-buat, bukan ketenangan yang hakiki yang timbul dari sifat penelitian yang dalam. Nah akhirnya begitu ini mazhab Ahlul Bait datang, terperangah, banyak orang terperangah. Lu terkejut. Ada yang langsung begitu kalah dalam satu masalah langsung masuk Syiah. Ada yang ini misalnya, iya, ada yang saking saking kagumnya sama Syiah, begitu melihat jawaban satu dalam masalah aja yang wah hebat langsung sudah percaya. Ada yang masih meneliti lebih banyak lagi, ada yang meneliti gitu. Nah ini akhirnya apa? Sebagian orang yang tidak baik tentunya, yang ingin memaksakan kehendaknya, iri, hasud, memusuhi orang-orang ini, hanya menekan sana sini, mengadu domba dan sebagainya. Padahal orang-orang Syiah yang mengajari biasa aja, dalam artian tidak pernah mari kita kembali kepada misalnya sebagaimana umumnya kita kembali ke Quran hadis, yang enggak ini bid'ah dhalalah wa dhalalah ini finnar, atau misalnya kita kembali harus tetap terikat dengan misalnya mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah misalnya seperti yang dulu-dulu kita. Nah di sini kamu mau jadi Yahudi, mau jadi Nasrani, mau jadi apa silakan. Wallah kalau kamu jadi Nasrani rugi sendiri, kalau mau jadi Syiah untung sendiri. Sudah digitukan aja. Udah mau apa saja boleh. Gitu. Terserah. Nah itu penyebab keraguan tadi, sebenarnya ragu itu ditimbulkan dari rasa ingin tahu. Nah tapi karena perkembangan manusia itu tidak begitu lahir terus semua tahu, kan enggak toh, bertahap dia. Oleh karena itu dia ketika ingin tahu terhadap sesuatu yang dia belum tahu, dia meragukan kalau ada orang mengatakan misalnya Tuhan itu satu, padahal dia ingin tahu lebih banyak dalil-dalilnya. Begitu karena dia ingin tahu misalnya, bisa saja dia wah apa benar satu, kan gitu toh. Walaupun kadar keraguan ini. Oleh karena itu keraguan ini kata kurang lebih kata itu Mutahari itu rahimahullah, orang itu tidak jelek ragu, boleh ragu, cuman jangan berhenti di situ. Nah, ketika ragu teruskan itu keraguannya, jadi teruskan carikan jawabannya untuk menenteramkan keraguan itu. Oleh karena itu kalau orang ragu kemudian dia berpikir, dia akan mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu kadang-kadang dalam satu bahasan dikatakan az-zikir afdal minal fikir, minat tafakkur. Zikir itu mengingat ulang itu lebih baik daripada tafakkur. Nah, karena apa? Karena tadi ragu bertafakkur. Ketika bertafakkur dapat A. Begitu dapat A, suatu saat diingat lagi, oh iya dulu A. Oh ya A. Tentu A ini lebih tinggi daripada bertafakkur tadi. Cuman kalau kita belum dapat apa-apa, ya kan? Kemudian kamu kok mengatakan ya pokoknya A deh. Pokoknya saya mau berzikir tentang A. Belum didahului dengan fikir, maka zikir yang ini bukan zikir yang sesungguhnya. Maka fikir yang lebih afdal dari ini. Ya, karena itu merupakan dogma yang dipaksakan dan didikir-dikirkan, tetapi dia belum mendapatkan secara hakiki itu. Nah, maka itu zikir yang seperti ini bukan zikir yang hakiki. Maka harus diulang dari awal, dia berpikir, kemudian dapatkan itu, kemudian dia berzikir. Zikir yang sekarang ini akan lebih afdal dari yang berpikir. Itu penyebab pertama mengenai keraguan. Penyebab kedua, tapi itu umumnya itu. Jadi umumnya rasa ingin tahu itu saja deh. Kemudian penyebab kedua, kadang-kadang orang sudah yakin, tapi karena banyak melakukan dosa, itu sehingga akal sehatnya agak
bisa dikatakan mau melenceng. Dari situ dia sering menimbulkan keraguan apa-apa yang sudah diyakini sebelumnya. Oleh karena itu dalam Islam ini ada pegangan-pegangan tertentu. Kalau dalam istilah filsafat ya, argumen itu harus lebih misalnya A, kenapa A? Kita mau berargumen. Argumen kita itu harus lebih mudah enggak dari A ini untuk dipahami? Harus lebih mudah toh. Kalau kenapa A? Terus kita berargumen dengan yang lebih sulit dari A, wah tambah jelimet ini. Argumen itu selayaknya lebih mudah dari yang diargumeni, kan gitu toh. Misalnya kita mau membuktikan A, argumennya harus lebih mudah. Kalau orang belum paham dengan yang lebih mudah ini, harus diberi argumen lagi. Argumennya tentu yang lebih mudah lagi, sampai kepada statement yang dikatakan ilmu mudah. Yang ingin tahu lebih rinci, beli bukunya. Ilmu ilmu mudah. Nah, ilmu mudah, karena ilmu itu ada dua, dalam pembagiannya ada dua juga, ilmu mudah dan ilmu fikir. Nah, ilmu mudah, coba perhatikan ya, ilmu mudah ini ilmu yang tanpa fikir. Nah, ilmu mudah ini adalah ilmu yang tanpa fikir. Dia hanya memerlukan 5 hal saja untuk mengerti ilmu mudah ini. 1, konsentrasi. Kadang-kadang kita melihat misalnya ke jalan, tapi karena konsentrasi kita tidak ke jalan, ada berapa mobil yang lewat pun kita nggak tahu apa itu call, apa ini. Konsentrasi itu alat pertama tentang ilmu mudah ini. Kemudian sehat akal. Kalau nggak sehat akal, dibilang ayo ini makan nasinya, wah apa itu, bukan nasi, itu kotoran. Ya, sekalipun mudah tidak pakai dipikir, tapi kalau tidak sehat akalnya dibilang kotoran. Sehat panca indera. Kalau nggak sehat panca indera bisa nggak ngerti sekalipun itu mudah. Misalnya, wah ini warnanya kuning, mana itu bukan kuning, itu hitam. Wong buta, misalnya, buta warna atau apa misalnya, atau buta matanya. Terus kemudian tidak berpenyakit ragu. Ada orang yang suka ragu, penyakitnya itu ragu. Pernah ada orang was-was sholat, pernah lihat nggak jadi. Pernah Imam Shadiq melihat alaihissalam pernah melihat orang sholat yang seperti itu. Nggak jadi. Ditanya sama Imam Shadiq, siapa itu? Ya Imam Shadiq, orang itu paling zuhudnya di daerah ini, paling menghamba kepada Allah. Katanya Imam Shadiq, bagaimana mau dikata paling menghamba, wong sekarang menghamba sama setan. Ya, ketika ragu kan menghamba sama setan. Belum, oh iya belum. Belum, iya belum. Menghamba sama setan. Tidak berpenyakit ragu dan tidak dipikir. Ya, kalau dipikir itu malah hilang. Misalnya ini tip. Iya, tip. Dipikir, ini apa tip betul apa? Digoyang-goyang nih tipnya. Dikira ya padahal itu tips. Tidak perlu dipikir. Tidak perlu dipikir. Nah, itu ilmu mudah. Nah, seluruh argumentasi sejelimet apapun dan setinggi apapun, argumentasi itu harus punya akar, yaitu ilmu mudah. Harus berakhir kepada ilmu mudah. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah belajar dan mempunyai argumen, kemudian kita ragu, misalnya ya, karena dosa-dosa misalnya dan sebagainya, itu harus kita pegang itu yang mudah tadi. Kalau dalam bahasa Quran itu disebut muhkamat. Yang muhkamat ini pegang. Sebab kadang-kadang misalnya anak sudah yakin Imam 12, tapi kadang-kadang kita misalnya yakin, umpama ini contoh, ini cuman jangan dipikir ya. Jangan dipikir terlalu dalam. Semuanya ini contohnya membahayakan kalau dipikir terlalu dalam. Tapi kalau tidak dicontohin nanti enggak meresapi. Misalnya Imam Ali, kita tahu Rasulullah, Imam Ali dan Ahlul Bait tahu mengenai perbuatan manusia yang lain. Tahu. Dalam Quran juga disebut i'malu atau wa'malu wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa innakum ma kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, berbuatlah kamu sesuka hati, sesungguhnya perbuatan kamu akan dilihat Allah, Nabi dan orang-orang mukmin, dan kalian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui gaib. Itu berarti karena
akan dikembalikan, itu berarti masih di dunia dilihat oleh Rasulullah dan Allah, Rasulullah dan mukmin. Nah, tapi karena kita mukmin nggak bisa melihat, berarti mukmin khusus ini. Nah, khususnya imam, sekalipun bukan imam bisa mengerti. Cuman yang mutlak adalah Rasul dan imam. Nah, sekarang sudah tahu, misalnya ya kan. Kemudian Imam Ali ketika masuk masjid, dia pasti melihat Abdurrahman bin Muljam yang akan membunuh dia. Nah, ya kan? Yahanu tidur. Itu Abdurrahman bin Yahanu itu barangkali yang tidak paham Yahanu, pura-pura ya. Pura-pura tidur. Sampai dalam hadis dikatakan, ya Ibnu Muljam, Anda tahu apa yang ada di bawah tubuhmu itu? Dia Yahanu tidur ya. Oleh Imam Ali dikatakan, ayo sholat, sholat. Anda tahu apa yang kau bawa itu. Gitu. Nah, sekarang setelah yakin dengan semuanya, loh, kalau tahu kenapa tidak dianu ya? Gitu. Kan bunuh diri ya, nah, gitu. Tidak bisa jawab, terus ragu. Wah, gimana ini konsepsi ini? Bener nggak? Itu cepat, jangan terus dituruti itu. Cepat kembali kepada yang muhkamat tadi. Oh, wong itu dalilnya sudah kuat kok tadi mengenai Imam 12. Nah, sekalipun Anda tidak paham ini, pokoknya Imam 2 sudah kuat. Itu pegangan. Itu begitu caranya. Jadi kalau kita karena diwaswasi setan atau karena banyak dosa hanya membisiki keraguan, pegang yang muhkamat tadi. Oh, ini belum tahu, ya Allah berilah saya pengetahuan untuk mengerti itu. Tentu beramal. Pengetahuan, kadang-kadang pengetahuan itu tidak mungkin dipahami secara benar oleh orang yang, kecuali oleh orang yang betul-betul beramal. Ada yang ilmu itu dengan syarat itu. Sebab ilmu itu rata-rata suci, tidak akan menyentuh kalbu yang tidak suci. Nah, itu. Jadi memperbanyak belajar dan memperbanyak amal sehingga banyak mengerti itu. Ya. Ya, kalau dalam istilah filsafatnya kembali kepada ilmu mudahnya tadi. Itu shallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma bijalalika wa lutfika wa bi Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, kalau seandainya ada kekurangan pada majlis kami ini, maka lengkapilah dan maafkanlah. Kalau ada kesalahan, maka luruskanlah dan maafkanlah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk mampu mengerti tentang syariat-Mu dan mampu mengamalkannya. Dan ampunkanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, mukminin dan mukminat al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah, lepaskanlah belenggu yang mengikat kaki tangan kaum muslimin yang dibuat oleh kaum kafirin. Lepaskanlah belenggu yang mengikat hati dan pikiran kaum muslimin yang dibuat oleh dosa-dosa dan oleh mereka sendiri. Allahumma nashku ilaika faqda nabiyina wa ghaibata waliyina wa kasrata aduwina wa qillata adadina wa shiddatal fitani bina wa tadawur az-zamani alaina. Fa salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa a'inna ala dhalika bi fatin minka tu'ajjiluh wa bidurrin takshifu wa nasrin tu'azzuh wa sultani haqqin tuzhiruh wa rahmatin minka tujallilunaha wa afiatin minka tulbisunaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, cepatkanlah keluarnya Imam Mahdi dan berilah kekuatan untuk mengenal beliau, serta berilah kekuatan untuk berkhidmat kepada beliau, dan tuliskanlah bagi kami untuk syahid di pangkuan beliau. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.